semuanya, selamat datang di Bincang-Bincang tentang Kesehatan Gigi dan Mulut. Bersama narasumber kita, ada Mega dan Abdul. Oke, silahkan Mega memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, Assalamualaikum. Kenalin, nama gue Mega Oktaviani, bisa dipanggil Mega. Gue asalnya dari Universitas Yarsi, S1-nya kedokteran gigi, dan lagi sibuk S2, Magister Manajemen. Salam kenal. Yeay, lanjut ke Abdul. Halo semua, perkenalkan nama gue Abdul Rafiq. Biasa dipanggil Abdul, pendidikan dokter giginya itu di Universitas Yarsi, bareng Mega, kebetulan satu angkatan. Kemudian untuk alhamdulillah udah selesai pendidikan S2, itu saya ngambil magister administrasi, manajemen administrasi di rumah sakit. Gitu. Jadi sekarang sibuknya lagi ngerjain beberapa proyek. Salah satunya sekarang konsultan di beberapa klinik swasta, kemudian alhamdulillah dipercaya sebagai kepala klinik juga. Terus sekarang lagi ngejalanin bisnis, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dokter dan dokter gigi semua. Gitu. Amin. Ya. Oke, jadi teman-teman udah kenal ya sama narasumber kita. Sudah banyak pertanyaan dari teman-teman media sosial. Ini yang pertama, ada pertanyaan, kriteria gigi dan mulut yang bersih dan sehat itu seperti apa sih? Gigi sehat dan bersih itu terhindar dari karang gigi atau kalkulus, gigi berlubang, bau mulut, dan bibir yang kering, kayak gitu. Jadi bukan hanya dari luarnya aja giginya putih, tapi dalam-dalamnya bermasalah, kayak gitu. Oke, jadi itu ya, karena banyak dari kita nih berpikiran bahwa, oh kalau gigi putih itu adalah gigi yang sehat, gigi yang bersih gitu. Jadi banyak orang salah paham di sini ya. Pertanyaan yang sering banget ditanyain oleh masyarakat dari Mutia Hayu. Kak, penggunaan mouthwash itu dianjurkan nggak sih tiap hari? Kita lebih menganjurkan untuk lebih tertib dalam melakukan tindakan sikat gigi gitu. Jadi harus rajin menyikat gigi. Jadi pagi setelah sarapan, sebenarnya salah kaprah nih kalau buat masyarakat. Banyak yang mengira kalau sikat gigi itu bangun tidur, mandi, terus sikat gigi. Itu sebenarnya salah kaprah gitu. Yang betul itu adalah boleh kita habis bangun itu langsung makan, sebenarnya boleh. Nah, jadi yang benar itu adalah kita sikat gigi itu setelah makan atau sarapan pagi, kemudian malam sebelum tidur. Nah, kenapa kita boleh makan setelah setelah bangun kita boleh langsung makan? Karena malamnya kita udah sikat gigi nih. Jadi kotoran yang di malam hari itu udah nggak ada. Jadi kita di pagi harinya bebas dari kotoran di rongga mulut dan kita bisa langsung makan. Itu kenapa untuk penggunaan mouthwash sebenarnya second choice. Kalau seandainya pengen mulutnya lebih fresh atau lebih enak baunya, atau ada juga beberapa material mouthwash itu yang dia memang menyegarkan gitu ya, dan ada yang herbal segala macam. Tapi itu tidak dianjurkan untuk penggunaan utama. Apalagi yang dijual di pasaran itu ada alkoholnya kan. Kalau bisa tuh juga jangan, ada yang kan bisa kita baca ya, ada yang penggunaan alkohol atau enggak, karena kan penggunaan alkohol juga itu nggak baik buat rongga mulut kita, bisa jadi nyebabin kering, dan yang parahnya kalau misalnya itu bisa menyebabkan kanker mulut. Kita aja kan nggak boleh kan mengkonsumsi alkohol, merokok, dan sebagainya kayak gitu. Jadi apalagi walaupun itu mungkin kandungannya sedikit, tapi kalau terus-menerus kan itu juga bahaya. Mungkin penggunaan obat kumur bisa digunain kalau misalnya kita habis tindakan kayak misalnya operasi gigi bungsu atau apa, kan itu butuh buat lebih oral hygiene ya, biar nggak ada makanan nempel di situ, kita berkumur itu juga kalau bisa yang sesuai anjuran dari dokter gitu, jadi biar tetap aman. Ada Ibu Sutenti nanya, saya rutin sikat gigi, bahkan sebelum tidur pun saya sikat gigi. Tetapi mengapa saya masih sering sakit gigi ya? Sakit gigi itu banyak penyebabnya, banyak jenisnya, dan banyak juga rasanya gitu. Ada yang sakit gigi, padahal gusinya yang sakit, tapi dibilangnya sakit gigi. Atau dia giginya goyang, dia bilangnya sakit gigi. Meskipun sikat giginya sering, terus rajin
terutama rajin sikat gigi, pakai pasta gigi yang benar, sikat gigi yang benar, juga mungkin ada juga yang salah penggunaannya gitu. Tapi yang lebih ditekankan di sini adalah pertama tadi waktunya. Jadi frekuensi menyikat giginya. Kemudian durasinya. Kalau frekuensi itu 2 kali sehari, pagi dan malam. Jadi kalau durasi itu minimal 1-2 menit gigi. Nah, jadi jangan definisi sering menyikat itu harus dioptimalkan gitu. Jadi jangan dia sering sikat gigi tapi ambil pasta, sikat, lewat aja gitu. Tapi tekniknya salah, terus penggunaan sikatnya untuk sekarang sih lebih dianjurkan penggunaannya itu lebih ke soft ya, tapi tergantung kasus juga. Kalau seandainya kasus ada yang dia karangnya lumayan berat gitu kasusnya, karang gigi, nah itu dia dianjurkan untuk penggunaan sikat gigi yang agak kasar gitu. Jadi beberapa bulu sikat itu ada jenisnya juga, ada kasar, halus, very soft ada juga tuh di pasaran gitu. Jadi yang kedua adalah material sikat giginya, kemudian pastanya harus benar juga, jangan pakai pasta-pasta yang dijual yang mengandung bahan abrasif. Jadi harus benar-benar dibaca gitu. Karena apa? Bahan abrasif itu dia memang akan mengikis gigi. Nah, mengikis gigi itu akan menyebabkan giginya menipis sehingga kena ke ujung-ujung saraf di gigi. Makanya pasien banyak yang mengeluhkan giginya terasa ngilu, terasa sakit. Kemudian yang ketiga adalah harus rajin kontrol ke dokter gigi. Minimal itu 6 bulan sekali. Jadi sesering apapun sikat gigi, tapi kalau dia nggak kontrol ke dokter gigi, kita nggak tahu dia itu ada bolong di sebelah atas, bolong sebelah belakang, atau yang susah untuk dilihat gitu. Dari @rorydevi22, sebenarnya jika ada orang yang giginya terlanjur kuning sekali, apakah bisa menjadi putih hanya dengan menyikat gigi? Yang paling luar gigi itu kan ada email ya. Nah, di dalam email itu ada dentin. Nah, setiap orang itu ketebalan dentinnya kan berbeda. Jadi seberapa kuningnya itu kan jadi beda-beda. Nah, kalau misalnya memang dengan sikat gigi aja, mungkin bisa juga karena dia merasa kuningnya itu karena plak makanan menempel berhari-hari, bertahun-tahun, berbulan-bulan gitu kan, jadi perubahan warna menyebabkan perubahan warna di giginya. Nah, kalau misalnya sikat gigi aja itu nggak cukup, karena kalau misalnya itu udah menjadi plak, dan itu kalau plak dan menyebabkan jadi kalkulus, itu sebaiknya dilakukan pembersihan karang gigi atau styling. Bleaching dan veneer itu apakah aman? Bagaimana cara penggunaannya? Komposisi apa saja yang aman digunakan dan berapa kali dilakukannya? Wah, lengkap sekali ya pertanyaannya. Kalau veneer itu sebetulnya adalah pilihan perawatan lebih ke kosmetik sebetulnya. Memang dia bertujuan pertama, lebih banyak sih masyarakat itu untuk lebih ke kosmetik atau estetika. Tapi dia juga bisa memperbaiki fungsi dari pengunyahan. Karena biasanya yang ada juga beberapa kasus yang di veneer itu karena memang dia giginya berjejal. Gigi yang berjejal atau tidak rata, terutama di gigi depan, itu seperti gigi yang tidak rata, seperti tumpang tindih, itu biasanya ada juga yang dia diberikan pilihan perawatan seperti veneer gitu. Jadi kalau dibilang aman atau tidak, sebetulnya balik lagi ke anjuran si dokternya. Dokter akan melihat dulu kasusnya. Kasusnya itu memang diindikasikan atau ditujukan untuk dilakukan veneer atau tidak. Gitu. Secara prosedur, ada yang bilang veneer itu sakit, dia giginya dikikir atau dikecilin segala macam. Itu memang prosedurnya, tapi percayalah dokter sih sebetulnya melaksanakan sesuai dengan prosedurnya. Kalau untuk bleaching sendiri itu sama sebetulnya untuk kosmetik atau estetika. Cenderung masyarakat ingin giginya lebih putih atau lebih fresh dilihatnya secara wajah, lebih lebih enak dilihat gitu oleh temannya atau kerabatnya gitu. Nah, bleaching sendiri ada 2 tipe, ada yang internal bleaching sama external bleaching. Nah, kalau yang biasa dilakukan itu adalah external bleaching. Kalau dibilang itu boleh dilakukan atau aman dilakukan, itu aman selama memang dilakukan oleh dokter gigi. Karena sekarang banyak juga selain dokter gigi yang melakukan bleaching gitu. Jadi harus
di dokter gigi. Berapa kali dilakukannya ya untuk sarannya? Untuk bleaching itu sebetulnya dia tahan, kalau bahan yang biasa digunakan itu dia 8 sampai 1 tahun. Tapi balik lagi tergantung ke si orangnya, si penggunanya gitu. Kalau dia, karena dia ada pantangannya ya Gem ya. Pantangan orang yang bleaching itu dia tidak boleh banyak mengkonsumsi minuman atau makanan yang banyak mengandung pewarna. Contoh misalnya seperti kopi. Kopi itu paling cepat merubah warna dari gigi. Terus kalau untuk veneer tidak ada penggantian, seharusnya tidak ada penggantian karena memang veneer itu tujuannya adalah untuk membuat gigi secara estetis bagus, secara fungsi juga memang untuk diperbaiki gitu. Apakah efektif menggunakan kawat gigi yang bongkar pasang? Oke, mungkin bisa gue tanya ke yang pakai kawat gigi aja, silahkan Mega. Dimaksud ini yang kayak gimana? Soalnya memang ada yang lepasan itu, ada yang fix, yang kayak saya pakai, ini yang fix, memang nggak bisa dilepas-lepas. Nah, ada juga yang lepasan itu yang removable, jadi dipakainya setelah penggunaan orto yang cekat, atau memang untuk kasus-kasus ringan kayak misalnya miring sedikit, kemiringan giginya tuh dilihat dulu seberapa miringnya. Kalau misalnya memang miring dikit itu bisa pakai yang lepasan, atau juga memang yang sekarang itu ada Invisalign, itu memang dipakainya dilepas pasang dan transparan, nggak kelihatan seperti menggunakan orto. Nah, itu juga kembali lagi ke masing-masing orang, kebutuhan kasusnya yang seperti apa. Jangan pernah datang ke tukang gigi karena itu mereka ada kompetensinya. Kalian bisa datang ke dokter gigi atau mungkin koas gigi yang ada di dekat daerah kalian, karena kan itu memang benar-benar diawasin juga kan sama dosennya. Kalau masalah kortugi, gue sendiri di waktu pendidikan juga ada salah satu pasien yang dia memang kortugi gitu, jadi memang korban tukang gigi. Kasusnya itu sebenarnya secara visual, kalau dia ngomong itu nggak kelihatan. Waktu itu datang keluhannya, dok, saya giginya goyang semua gitu. Loh, goyang tapi secara visual nggak ada apa-apa kelihatannya gitu. Nah, ternyata dia baru dari tukang gigi itu sekitar 3 bulanan yang lalu gitu, pada waktu itu gitu. Nah, ternyata yang dipasangkan oleh si tukang gigi itu adalah bahan yang salah gitu. Itu adalah bahan yang tidak dianjurkan di dalam rongga mulut. Gitu. Dia berniat untuk memasang gigi palsu tapi dengan bahan yang salah. Itu dia. Makanya banyak sekali korban-korban dari tukang gigi yang akhirnya datang ke dokter gigi untuk retreatment gitu. Dengan kasus yang udah berat banget gitu. Bahkan waktu saya bongkar itu di bawah bahan material yang dipasang tukang gigi itu, mohon maaf, ada belatungnya. Jadi memang tukang gigi itu tidak tahu bahan dan juga teknik. Mungkin teknik mereka ya bisa survive lah untuk teknik gitu. Tapi secara material mereka tidak tahu mana yang biokompatibel atau diterima oleh tubuh kita gitu. Jadi untuk masyarakat pendengar di Ulfi Channel ini harus betul-betul paham, harus datang ke dokter gigi, jangan ke tukang gigi gitu. Next, jika usia dewasa total gigi hanya 28, apakah itu normal? Kita bisa lihat ya, kalau dalam keadaan klinis mungkin ada 28. Nah, tapi kembali lagi itu ke penanya, dia udah pernah ronsen atau belum? Ronsen panoramik. Kalau misalnya dia belum pernah ronsen panoramik, mungkin bisa dironsen dulu buat lihat. Jadi tuh giginya ada benihnya atau enggak. Soalnya kan ronsen panoramik itu bisa berfungsi buat ngelihat benih yang ada di dalam gigi yang tidak terlihat ya. Mungkin bisa jadi dia 28 itu, yang sisanya kan harusnya 32 ya, tapi nggak semua orang itu mempunyai jumlah gigi yang utuh. Mungkin 4-nya kalau misalnya dia merasa bisa melakukan ronsen buat melihat ada benihnya atau enggak. Kalau misalnya memang nggak ada benihnya, itu ya nggak masalah selagi dia nggak ada keluhan. Nah, kalau misalnya gigi dia 28 tapi dia mempunyai keluhan, itu bisa dimungkinkan dia ada gigi yang
gigi yang belum tumbuh atau gigi impaksi. Selanjutnya ini ada pertanyaan masih dari Rory Devi 22, tapi ini agak keluar dari topik kesehatan gigi dan mulut karena salah fokus. Studi pada major manajemen dan administrasi rumah sakit ada kriteria khusus seperti kerja dahulu atau bagaimana? Oke, ini pertanyaan khusus untuk Abdul ya, silahkan dijawab. Major MARS atau Magister Manajemen Administrasi Rumah Sakit itu memang ada beberapa uni atau universitas itu yang dia minta requirements-nya adalah dia sudah pernah memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun atau ada yang minta 2 tahun di rumah sakit. Entah itu sebagai staff atau dia manajer atau pokoknya bekerja di rumah sakit gitu. Atau dia hanya sebagai staff medis gitu misalnya. Tapi di sini ada juga beberapa uni, termasuk uni yang saya ambil kemarin, itu dia tidak memiliki requirements untuk ada minimal pengalaman kerja. Ini berlanjut dari yang Mars, mungkin bisa dijelaskan di major yang Abdul ambil ini, apa aja sih yang dipelajarin? Di Mars itu kita dibikin payung itu ada 2. Jadi satu manajemen, satu lagi rumah sakit. Kalau di manajemen itu yang namanya manajemen adalah seni sebetulnya. Mega pun dia memang di manajemen juga. Sama lah definisi manajemen adalah seni sebetulnya. Jadi seni mengatur, seni membuat suatu sistem, pemecahan masalah, segala macam. Kemudian rumah sakit itu adalah bisnis, dan tanda kutip ya, maksudnya dalam pelayanan kesehatan gitu. Bisnis yang memang dia padat masalah, padat modal, padat SDM, kemudian semuanya padat gitu. Jadi memang ini adalah bisnis tapi di rumah sakit gitu. Nah, kita maksudnya bukan bisnis untuk menghasilkan uang ya, maksudnya kita melaksanakan rumah sakitan itu demi pelayanan untuk masyarakat gitu. Nah, untuk major sendiri, basicnya pasti manajemen. Kemudian kita ada pemecahan masalah atau problem solving. Yang namanya manajemen, pasti kita ada PR-nya, public relation ya, kita belajar. Kemudian kita belajar finansial, kita belajar ilmu komunikasi, kita belajar ilmu apalagi ya, kita belajar manajemen farmasi, kita belajar semuanya termasuk sistem penerimaan. Yang paling penting adalah sebetulnya pelayanan. Karena memang rumah sakit itu sekarang adalah pasien center, jadi kepuasan pasien adalah nomor 1 untuk kita. Dari tadi teman-teman media sosial yang nanya, dan hostnya juga nggak mau kalah. Hostnya juga mau nanya ke Mega dan Abdul. Sejak kapan kita harus aware atau peduli terhadap kesehatan gigi dan mulut? Pastinya sejak dini. Sejak dini mungkin kita masih dini, ya maksudnya masih balita atau bayi, kita mungkin belum aware, tapi orang tua kita sudah diedukasi untuk kita harus aware dengan kesehatan gigi anak. Jadi sejak kapan? Yang pastinya sejak dini. Baik itu frekuensi tadi yang sudah kita jelaskan di awal, baik itu frekuensi, durasi, teknik menyikat gigi, material yang digunakan, itu adalah komponen-komponen yang dibilang aware dalam kesehatan gigi dan mulut. Jadi sejak dini harus aware terhadap kesehatan gigi dan mulut. Gitu. Mungkin untuk cara menyikat gigi yang baik dan benar, Mega akan menjelaskan nih tekniknya. Jadi pertama tuh, kalau apa sih yang harus kita gunain buat menjaga kesehatan gigi? Pertama tuh, ini hanya contoh ya. Pertama kita harus pilih ujung sikat gigi. Kelihatan nggak ya? Nggak ya? Kelihatan. Ujung sikat gigi itu yang agak membulat. Karena kenapa? Karena kan rahang kita ini biar menyesuaikan bentuk rahang kita. Nah, setelah itu pilih yang tadi udah Abdul sebutkan juga di awal, pilih bulu sikatnya itu yang extra soft, paling tidak itu medium. Jangan pilih yang kasar, karena kenapa? Kalau misalnya kasar itu membahayakan buat gusinya juga. Kalau misalnya tajam atau apa kan bisa menusuk ke gusi dan mudah berdarah. Nah, setelah itu untuk pasta giginya pilih yang berfluoride dan nggak usah terlalu berlebihan sampai penuh satu sikat ini. Jadi sebesar biji-bijian aja. Dan anak-anak juga harus diperhatikan. Ini ukuran dewasa atau anak-anak. Kalau anak-anak kan ada sikat gigi khususnya, dan untuk dewasa juga ada sikat gigi khususnya. Jadi nggak perlu
sampai penuh. Untuk pasta gigi hanya di ujungnya aja, tapi dipastikan untuk dia lebih menekan jadi biar tidak jatuh. Setelah itu kita sikat gigi dari paling belakang dulu. Kelihatan ya? Dari paling belakang. Karena kenapa sih kalau paling belakang dulu? Karena kalau misalnya depan udah selesai, udah bersih, terus kita yang belakangnya, ya udahlah yang depannya udah bersih, jadi kayak males gitu ogah-ogahan. Dan berujung jadi akhirnya yang belakang nggak kesikat dengan baik dan benar. Dan berujung ini juga kalau misalnya nggak kesikat kan nggak kelihatan, mungkin berpikirnya nggak terlihat. Jadi ini yang sering menumpuk plak. Jadi kita sikat dulu, sikat itu dari gusi ke gigi. Gusi ke gigi, jadi kenapa gusi juga disikat? Karena di gusi ini ada aliran darah yang kita juga harus massage. Gitu. 45 derajat dari gusi ke gigi. Gusi ke gigi. Disikat. Tapi nggak usah terlalu kencang. Terus yang bagian dalamnya juga. Ini ya. Bagian dalamnya, ini ya. Sama gusi ke gigi juga. Setelah itu, bagian gigitnya, ini kan suka nempel makanan, apalagi kalau yang lengket-lengket. Kita sikat, maju mundur aja. Ini, maju mundur. Nah, lakukan hal yang sama ke regio lain atau bagian gigi yang lain. Misalnya ini yang bagian sebelah kiri. Kita lihat. Ini gusi ke gigi, 45 derajat. Terus yang dalamnya, sama kayak tadi, nih. Untuk yang gigi bawah juga sama. Kan ya. Nih. Terus bagian gigitnya. Bagian sininya. Setelah misal yang bagian atas ini tadi, jangan terlupa. Yang ininya dikeluarin. Kayak gini. Semuanya tekanannya ringan, nggak usah terlalu berlebihan. Nah, untuk yang bawah sini, ini biasa yang orang suka banyak. Ini kan yang depannya kayak gini. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Gusi ke gigi juga. Lalu yang dalamnya, kita gerakannya mencungkil. Menyapu gini. Nah, setelah itu, kalau misalnya sudah, kita katupkan semuanya, terus putar membulat. Tapi juga dengan tekanan ringan. Yang depannya, kalau gigi atas ke bawah. Nah, yang ini juga. Kalau yang bawah ke atas. Kenapa sih? Soalnya supaya tidak terjadi penurunan daripada gusinya. Jadi, gusinya ini tetap stabil di bentuknya sini. Jadi, biar tetap sehat. Selanjutnya, jangan lupa sikat bagian lidah. Ini ceritanya lidah ya. Bagi 3 bagian. Ini kanan, tengah, dan kiri. Tapi nggak usah terlalu dalam karena takutnya nanti mual. Kenapa sih lidah juga harus disikat? Karena di dalam lidah ini ada bintik-bintik itu namanya papila. Nah, ini kalau misalnya tidak disikat, bisa mengendap makanan-makanan yang menyebabkan bau mulut. Jadi itu juga harus diperhatikan kayak gitu. Bagaimana cara menjaga kesehatan mulut neonatus dan bayi yang baru tumbuh gigi? Pertama itu mungkin bisa menggunakan kasa dibalut di telunjuk orang tuanya, kasa hangat, jadi digosokkan, jadi kayak membersihkan gitu ini misalnya ya, ceritanya ini gusinya, ini ceritanya gusi bayi, kelihatan ya, ini ceritanya kasa kita iniin aja, kita lap gini, kita massage. Karena kenapa kan dia juga udah ASI ya, pasti kan takutnya ada endapan. Terus juga lidahnya sama, anak kecil juga lidahnya jangan lupa diiniin, pelan-pelan juga aja. Yang penting tersapu, pokoknya biar nggak ada endapan. Karena kan anak kecil nggak bisa ngeluhin kan kalau misalnya ada apa. Habis itu kalau misalnya anak balita mungkin bisa diajarkan abis minum susu atau konsumsi apapun minum air putih, jadi buat melarutkan. Nah, terus juga dibiasakan jangan
ngempeng sama jangan ngedot mau tidur, karena itu dapat menyebabkan yang namanya karies rampan ya, atau gigi yang regis depannya itu warnanya hitam-hitam kayak gitu. Jadi kalau bisa diajarin untuk minum di gelas. Dalam keadaan apa saja kita harus ke dokter gigi? Ini maksudnya dalam keadaan yang belum ada COVID-19 ya? Anjuran 6 bulan sekali, minimal 1 kali dalam waktu 6 bulan harus ke dokter gigi itu adalah standarnya gitu. Jadi meskipun ada keluhan atau tidak, minimal 6 bulan itu kita lakukan kontrol ke dokter gigi. Minimal itu kita lakukan yang namanya pembersihan karang gigi atau disebutnya scaling. Kemudian ya untuk datang ke dokter gigi jangan sampai datang kalau udah ada keluhan yang berat gitu. Kan sayang juga kalau giginya udah berlubang, udah yang lubangnya luas dan tidak bisa dipertahankan. Itu kan jangan sampai giginya dicabut gitu, kan sayang, nggak ada gigi seumur hidup. Dan kalau ada lubang-lubang yang kecil, itu harus segera ditambal. Jangan sampai dia ada keluhan nyeri atau sakit atau ngilu pada saat minum air dingin. Biasanya sering tuh yang ngilu kalau minum air dingin terus dia kerasa ngilu, tapi dibiarin aja karena setelah minum air dingin ngilunya hilang gitu. Jadi dia menganggap giginya udah nggak sakit, padahal itu udah ada masalah gitu. Jadi sebaiknya kalau udah ada gigi yang berlubang, terutama sensitif, kan iklan-iklan banyak tuh ya, ada gigi sensitif. Nah itu sebetulnya giginya udah bermasalah gitu. Jadi jangan cuma pakai pasta gigi, tapi datanglah ke dokter gigi untuk melakukan tindakan atau perawatan gitu. Oke, mungkin ada tambahan dari Mega? Mau nambahin sedikit, jadi bener yang Abdul bilang, bener banget. Jadi kalau bisa datang tuh jangan pas lagi sakit, karena kenapa nanti jadi citranya tuh nggak baik, ke dokter gigi mahal, ke dokter gigi nyakitin. Soalnya karena kenapa yang tadi Abdul bilang kan, kalau dari masih bisa kedeteksi sedini mungkin cuma scaling atau tambal yang tidak terlalu dalam untuk melakukan PSA, itu mungkin harganya bisa lebih murah dibanding kalau sampai perawatan salon akar yang datangnya bolak-balik kayak gitu. Dan itu bukan kita yang kadang suka ada yang bikin nggak enak didengar, bilang, duh ke dokter gigi ini ngabisin duit aja. Padahal kita tuh memang tahapan perawatannya seperti itu, bukannya kita mau dia bolak-balik untuk gimana, karena memang perawatannya belum selesai. Jadi lebih baik kalau bisa ke dokter gigi itu ya serutin yang tadi dibilang 6 bulan sekali untuk menghindari penyakit yang lebih parah. Jadi jangan nunggu sakit giginya baru ke dokter gigi. Oke, next, ini pertanyaan terakhir dari gue. Di situasi pandemi COVID-19 ini, kapan sih saatnya untuk memutuskan ke dokter gigi? Kita dikasih protap oleh Kemenkes terutama, dan juga syarat-syarat pasien yang boleh kita lakukan tindakan gitu. Jadi secara manajemen kita tidak mau mengambil resiko karena memang yang namanya virus, apalagi COVID-19 ini yang sampai sekarang ujungnya belum tahu gimana gitu ya. Jadi memang ada beberapa tindakan yang tidak diperbolehkan, bahkan ditolak mentah-mentah oleh dokter gigi gitu. Contoh misal sepertinya dia mau veneer, itu kan tindakan yang tidak emergensi, tidak ada rasa nyeri atau yang membahayakan si pasiennya gitu. Nah, yang boleh dilakukan itu adalah kasus-kasus emergensi. Banyak edukasi yang sudah disampaikan juga oleh teman-teman dokter gigi, kemudian sejawat-sejawat yang lagi koas, teman-teman yang lagi koas juga, bahwa datang ke dokter gigi itu harus dalam kondisi yang emergensi. Contoh misalnya dia amit-amit tabrakan, kemudian giginya lepas, atau anak kecil jatuh dari sepeda terus giginya lepas gitu. Nah itu adalah salah satu tindakan emergensi di mana giginya harus dikembalikan ke soket atau ke tempat giginya nempel. Kemudian pasien-pasien yang memang mengeluhkan giginya sakit, terus ada penyerta lain misalnya seperti gusinya bengkak atau udah muncul nanah seperti itu. Jadi kalau mau estetika, mau cakep, mau pakai diamond di gigi taringnya, itu stop dulu, jangan dulu untuk datang gitu. Karena kasihan juga, karena kita teman-teman dokter gigi bekerjanya di pintu masuk segalanya gitu, yaitu mulut gitu. Resikonya tinggi. Pesan dari Mega dan Abdul untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut bagi anak-anak, remaja, dan dewasa.
praktekin tadi sikat giginya yang baik dan benar. Karena semua orang kalau ditanya sikat gigi apa enggak, sikat gigi. Tapi udah bener apa belum, kita kan nggak tahu. Nah, terus jangan lupa kontrol ke dokter gigi. Buat yang adik-adiknya, harus berani ke dokter gigi. Karena kalian giginya biar tetap sehat. Untuk yang remajanya, pokoknya jangan datang ke tukang gigi buat pakai behel-behelan atau finir-finiran. Jangan sampai tergiur, karena itu bukan potensi mereka. Untuk yang orang dewasa atau yang lansia. Jadi kalau misalnya udah ada gigi yang bolong, itu sebaiknya Bapak Ibu semua itu bisa diganti giginya yang bolong itu atau yang sudah hilang dengan gigi palsu. Karena apa? Untuk memperbaiki juga sendi rahangnya biar nggak pegel. Kadang kan orang kalau misalnya giginya udah habis, udah missing semua, itu kan jadi keganggu ya pengunyahan, terus cara bicara juga, dan bentuk wajah jadi lebih kelihatan usianya lebih lanjut kan, lebih beda dari usianya, karena itu gigi membentuk postur muka kita. Jadi kalau misalnya udah ada gigi yang bolong dan itu harus ditambal, dan kalau yang udah giginya hilang itu sebaiknya dibuatkan gigi pengganti, yaitu gigi palsu atau gigi tiruan, buat memperbaiki juga estetika, fungsi berbicara dan postur kayak gitu. Kalau dari gue banyak juga orang tua pasien yang mereka tuh nanya sebetulnya gimana sih caranya anak mereka tuh rajin sikat gigi gitu. Nah kalau dari gue sendiri kan kalau anak-anak sekarang tuh memang nggak lepas dari yang namanya gadget tuh. Nah cuma sekarang gimana bijaknya seorang orang tua ngasih kesempatan gadget untuk anak-anak. Ini memang berat karena mostly orang tua yang nggak mau ribet anaknya nangis dikasihnya gadget langsung gitu. Nah, tapi sekarang kita edukasinya ke orang tuanya nih, harus benar-benar bijak ngasih kesempatan gadget untuk anak-anak. Contoh, kalau di saya itu edukasi orang tua, kalau anak-anak itu sebelum tidur malam, itu gadgetnya dibuka untuk ngasih lihat tuh jenis-jenis penyakit gigi. Kan banyak video-videonya di YouTube. Nah, itu setiap malam. Harus setiap malam gitu dilaksanakan. Jadi, karena anak-anak itu pada masanya lagi nyerap apapun yang ada di sekitaran mereka, termasuk juga video yang mereka lihat. Jadi kalau seandainya mereka lihat secara terus-menerus penyakit atau seperti bakteri yang menggerogoti gigi, mereka sendiri akan ketakutan ujungnya gitu. Jadi harus bijak memberikan gadget ke anak-anak. Salah satunya dengan memberikan tontonan tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut gitu. Oke, akhirnya kita sudah selesai. Terima kasih banyak atas waktunya, atas infonya, dan atas ilmunya kepada Wega dan Abdul. Semoga teman-teman di sini nggak hanya tahu ilmunya, tapi juga mempraktekannya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kalau yang namanya manajemen itu, sorry ada pesawat lewat. Ya. Gue deh. Gue udah suruh ondel-ondel ini soalnya.